Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Peternak Muda Padi. Nah, di video kali ini saya akan memberikan pendapat saya terkait boleh tidaknya perkawinan sedarah pada kelinci. Tetapi sebelum saya membahasnya, untuk teman-teman sekalian yang belum subscribe channel ini, silakan klik tombol subscribe dan juga klik ikon loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel Peternak Muda Padi. Oke, langsung saja teman-teman. Sebelum saya menyampaikan pendapat saya, di sini akan saya sampaikan dua buah pendapat yang populer ya terkait dengan hal itu. Jadi ada pertentangan dan ini sifatnya masih sebatas pendapat. Karena apa? Karena belum didasari oleh hasil riset ya. Jadi saya belum menemukan. Jadi belum menemukan bukan berarti tidak ada. Intinya saya belum menemukan riset yang spesifik yang meneliti tentang perkawinan sedarah pada kelinci. Bagaimana efek yang terjadi kepada si anak kelinci. Nah, itu saya belum menemukan. Oke, pendapat pertama ada yang melarang, artinya tidak boleh. Dengan alasan dia berpendapat bahwa nanti anakan yang dihasilkan berpotensi untuk cacat atau memiliki daya tahan tubuh yang rendah sehingga mudah terjadi kematian. Untuk pendapat kedua, ada yang memperbolehkan dengan tujuan untuk menjaga keunggulan dari kelinci yang kita miliki, ya. Jadi dikawinkan sedarah untuk menjaga keunggulan dari kelinci yang kita miliki tersebut. Nah, itu dua pendapat yang ada ya, yang beredar di kalangan masyarakat. Nah, lalu bagaimana dengan pendapat saya? Jadi saya tidak sedang dalam posisi menyalahkan pendapat pertama ataupun pendapat kedua. Karena dua-duanya saya anggap masih sebatas sebagai pendapat. Jadi selama pencarian saya belum menemukan hasil research yang lebih spesifik, hasil penelitian yang lebih spesifik yang menguatkan salah satu pendapat dari dua tersebut. Ya. Ini kita bicara soal kelinci. Kalau hewan lain belum tahu juga ada atau tidak hasil risetnya. Tapi kalau hasil riset terkait dengan perkawinan sedarah pada kelinci saya belum menemukannya. Ya, apakah nanti benar yang pendapat pertama atau pendapat yang kedua? Yang jelas saya tidak setuju kalau ada yang mengatakan bahwa perkawinan sedarah itu pasti menyebabkan anaknya menjadi cacat ya atau mudah mati. Nah, di situ saya tidak setuju. Kalau kata-katanya masih memungkinkan terjadi kecacatan pada anaknya, nah itu masih oke lah. Karena di situ dia tidak menggunakan kata-kata yang mutlak, pasti. Nah, itu saya kalau ada yang berpendapat pasti anaknya cacat itu tidak setuju. Nah, kalau di kandang saya sendiri, saya sering melakukan perkawinan sedarah pada kelinci-kelinci saya. Apakah itu antar saudara, ya, saudara seangkatan atau saudaranya yang lebih tua, atau antara anak dan induk, ya, induk betina ataupun dari si jantannya, ya, intinya dari anak ke orang tua. Nah, itu sering saya lakukan, ya. Dan sejauh pengamatan saya, itu tidak ada tanda-tanda yang signifikan mengarah ke yang pertama maupun yang kedua. Jadi belum tentu kalau hasil anakan bagus ya. Misalnya kita beli dua buah kelinci yang bagus dan itu satu saudara sepasang, kemudian nanti pasti anakannya juga bagus ya. Belum tentu juga. Jadi kedua pendapat tersebut masih sebatas sebagai pendapat. Ya, itu. Yang jelas saya melakukannya. Tapi ya, ini ada tapi ya, teman-teman. Ada tapinya. Nah, kasus kemarin ya yang saya posting di video keberapa saya lupa, yang kelinci saya melahirkan 5 ekor atau berapa, yang 4-nya itu di bagian tulang belakang itu luka. Ini kelihatannya saya sudah menemukan titik terang ya. Ini tapi masih perlu digali lebih dalam ya. Jadi ada satu kelinci lagi yang mengalami hal yang serupa, tapi tidak se ekstrim yang pertama. Nah, yang kasus kedua ini cuma 2 yang cacat semacam itu. Jadi kalau saya amati itu awalnya itu
di kulit bagian belakang itu tipis ya, tipis sampai tulangnya kelihatan. Kemudian entah karena gerakan, entah karena gesekan atau apa, kemudian dia robek seolah termakan oleh induknya atau termakan oleh predator lain. Jadi awalnya pada saat lahir itu kulit bagian tulang belakang tipis ya. Dan itu kedua kasus itu terjadi sebab saya mengawinkannya dengan dua jantan yang masih sedarah ya. Jadi bapak dan anak. Jadi ketiga-tiganya antara si induk dan jantan itu masih saudara semua. Jadi saya kawinkan dengan dua jantan yang masih saudara. Nah, itu menurut pengamatan saya sejauh ini. Jadi ketiganya masih sedarah ini. Jadi ini dia kawin dengan saudaranya antara si betina dan si jantan. Kemudian saya kawinkan lagi dengan bapaknya. Jadi kasusnya semacam itu. Dua-duanya seperti itu. Nah, sekarang saya coba amati ketika saya kawinkan dengan salah satu saja, misalnya si anak dengan si bapak atau si anak dengan si saudaranya, itu aman coy. Jadi unik ya ini. Ini sharing pengalaman. Jadi kalau masih dikawinkan dengan satu jantan yang sedarah itu aman, tetapi kalau dua jantan yang sedarah ya, tadi kalau kasus saya itu saya kawinkan dengan saudaranya plus dengan bapaknya. Nah, itu menyebabkan terjadinya cacat seperti yang di video saya yang lalu. Nah, jadi pendapat pertama ya ada benarnya juga. Ya. Maka di sini saya tidak dalam hal menyalahkan pendapat si A atau si B. Yang jelas di sini saya melakukannya. Nah, itu teman-teman ya, sedikit informasi dari saya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menyaksikannya. Sampai jumpa di video berikutnya.